Manchester United memulai musim 2023-2024 dengan buruk. Setan Merah meraih sejumlah hasil mengecewakan di lapangan. Dan kini muncul gosip bahwa para pemain mulai tidak respek kepada Erik ten Hag. Keputusan-keputusan Erik ten Hag cenderung keras untuk ukuran pelatih. Mungkin benar bahwa ten Hag terlalu perlu menunjukkan otoritasnya menangani skuad penuh bintang. Tapi sikapnya juga menimbulkan efek samping. Terbaru, analis Premier League Alan Brazil mengklaim bahwa kondisi ruang ganti MU saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian pemain disebut tidak suka dengan cara Erik ten Hag mengelola tim. Erik ten Hag memang telah membuat banyak keputusan berani di kursi pelatih MU, padahal musim ini baru musim keduanya menangani tim. Performa di lapangan juga belum stabil. Manchester United dilaporkan telah menerima 3 tawaran untuk Anthony Martial, dengan klub terbuka untuk membiarkannya pergi selama jendela transfer Januari. Pemain berusia 27 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford selama musim panas. Akan tetapi dapat dipahami bahwa satu-satunya tawaran serius yang datang kepadanya datang dari Liga Pro Saudi. Martial meyakini telah menegaskan bahwa dia tidak tertarik untuk pindah ke Arab Saudi, dan karena itu dia tetap berada di Old Trafford melewati tenggat waktu. Sang penyerang menjadi pemain reguler musim ini, mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Sayangnya ia berada di belakang Rasmus Højlund dalam urutan prioritas untuk posisi penyerang tengah. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Martial tidak senang dengan perannya saat ini di skuad dan akan hengkang tahun depan kecuali situasinya berubah. Pemain internasional Prancis itu hanya memiliki kontrak dengan Man United dengan Juni mendatang. Meski klub memiliki opsi untuk mengaktifkannya selama 12 bulan tambahan, Setan Merah disinyalir belum memutuskan tindakan terbaik dan ada kemungkinan perpanjangan bisa diberikan sebelum dia dijual musim panas mendatang daripada dibiarkan pergi dengan status bebas transfer. Menurut Football Insider, Man United bersedia melepas Martial pada bursa transfer Januari dan pihak klub sudah menerima 3 tawaran untuk jasanya. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand mengungkapkan pendapatnya bahwa mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo bukanlah finisher terbaik di Setan Merah. Dalam wawancara baru-baru ini dengan ManUnited.com, Ferdinand diminta memilih finisher terbaik yang pernah ia mainkan di United. Van Nistelrooy untukku, saya pikir semua striker lain yang pernah bermain dengannya juga akan setuju dengan hal itu. Oleh juga, dia adalah seorang finisher yang berpikir. Penyelesaiannya selalu tenang dan dia hebat dalam hal-hal naluriah. Tetapi saya harus memilih Ruud van Nistelrooy. Dia sangat klinis dan merupakan finisher paling kejam yang pernah bermain bersama saya, kata Rio Ferdinand. David Beckham menjadi salah satu orang yang paling menyaring menyuarakan agar ada perubahan di Manchester United. Dia mendukung penjualan klub dari keluarga Glazer. Namun nada sumbang muncul di balik semangat David Beckham dalam penjualan klub. Dia disebut-sebut akan mendapatkan jabatan strategis jika kepemilikan jatuh kepada Sheikh Jassim dari keluarga Glazer. Ya, Sheikh Jassim merupakan kandidat terkuat yang akan membeli MU. Bahkan dia beberapa kali telah mengajukan penawaran meski hingga saat ini belum di angka yang diinginkan oleh keluarga Glazer. Terkait hal itu, David Beckham membantahnya. Legenda MU itu menegaskan bahwa dirinya belum berbicara apa-apa dengan orang kaya Qatar itu. David Beckham mengakui dia adalah salah satu orang yang ingin adanya perubahan di Manchester United. Oleh karena itu, ia berharap penjualan saham klub ini bisa segera dituntaskan. Terlepas dari komentar David Beckham, laporan terbaru dari Bloomberg kepada Kamis malam menguraikan bahwa Sir Jim Ratcliffe kini menjadi yang terdepan untuk perlombaan untuk membeli Man United. Pemilik Ineos itu bisa membeli 25% saham awal klub dalam kesepakatan yang akan memberi nilai lebih dari 5 miliar pound sterling kepada United. Kesepakatan seperti itu akan memungkinkan Glazer untuk tetap berkuasa, dengan Ratcliffe hanya mengambil saham minoritas. Usulan Sheikh Jassim untuk klub dipahami sebagai kendali 100%.
Sir Jim Ratcliffe kini lebih diunggulkan ketimbang Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dalam pertarungan mengakuisisi Manchester United. Sejak keluarga Glazer membuka pintu penjualan, baik Sir Jim Ratcliffe maupun Sheikh Jassim telah melakukan beberapa pendekatan. Setelah batas waktu penawaran akhir bulan lalu, desas-desus pun menjadi sepi. Namun baru-baru ini terungkap bahwa Sir Jim Ratcliffe telah mengajukan tawaran baru dalam upaya mencapai penyelesaian. Namun laporan menurut dari Bloomberg, tawaran terbaru Ratcliffe telah memberinya keunggulan dibandingkan Sheikh Jassim yang sebelumnya menekankan bahwa dia hanya tertarik untuk membeli klub tersebut secara langsung. Sir Jim Ratcliffe diyakini sedang dalam pembicaraan untuk membeli 25% saham yang akan memberikan nilai sekitar 6,1 miliar dolar bagi United. Keluarga Glazer hanya akan terus berkuasa berdasarkan transaksi semacam itu, lebih memilih penjualan hak minoritas. Meski keluarga Glazer diklaim semakin dekat untuk mencapai kesepakatan, laporan tersebut juga menekankan bahwa tidak ada kepastian bahwa negosiasi tersebut akan menghasilkan penyelesaian yang berarti saga ini dapat terus berlarut.